Ibu tinggal, maka dicabut Allah juga sayang ibu itu dalam hatinya. Meninggal Aminah. Siapa lagi? Paman, Datuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu juga dilepaskan. Siapa lagi? Abu Talib. Di saat dia ditekan, orang segan mengganggu dia karena Abu Talib. Abu Talib itu juga dilepaskan Allah dari dirinya. Begitu juga dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah pun lepas juga. Anak perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, 3 anaknya itu juga ditarik Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim juga, sampai akhirnya tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, satu-satunya yang bisa kita hembuskan napas panjang, tarik napas panjang dan katakan Allah. Tak ada lain daripada itu. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit dunia ini, tak ada yang bisa melapangkannya kecuali Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang selevel Umar bin Khattab pun begitu dapat berita bahwa Nabi meninggal, apa yang dia lakukan? Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, ku pancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal, Ibrahim meninggal, Musa meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Orang yang imannya selevel Umar, yang tak berani digoda setan, tak berani menggodanya pun hilang ayat itu ketika orang terkasih tercinta itu datang. Dicabut Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mampu menyampaikan ini. Ustadz enak aja ceramah, kan bukan Ustadz yang mengalami. Betul, karena bukan saya mengalami, inilah maka saya bisa tausiah. Waktu mak saya meninggal, terdiam saya, hilang semua ayat-ayat itu, hilang semua hadis-hadis itu. Datanglah sahabat-sahabat menasihati, sabar ya, ditepuk mereka bahu saya, sabar. Ternyata perlahan-lahan macam kopi yang diaduk, lama-lama dia bertenang, tapi namun hilang tetap tidak. Satu-satunya keyakinan saya bahwa sakitnya kehilangan orang tersayang itu hanya akan hilang dengan kita mati. Mati kita, barulah dia akan hilang. Namun dia hilang tidak. Lalu bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Maka bisa kita lakukan dengan memperbanyak dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau kau banyak-banyak beribadah, 2 janji Allah. At'amahum min ju', kalau kau lapar dikenyangkan Allah. Masalah lapar kita udah selesai dah. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, maka insya Allah dihilangkannya ketakutanmu. Allah minta 1, dikasihnya 2. Allah memang selalu begitu. Allah cuma minta 1 saja. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau hambakan dirimu hanya kepada Allah, kau beribadah hanya kepada Allah, maka kalau kau lakukan itu dikasih Allah 2, zahir batin. Apa zahirnya? At'amahum min ju'. Apa batinnya? Wa amanahum min khauf. Penyakit yang diderita orang modern adalah takut sama sedih. Makanya orang yang masuk surga itu digambarkan Allah sifatnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hatinya, tak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa depan. Apa beda takut dengan sedih? Sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap kenangan yang begitu panjang, sedih terhadap kasih sayang yang begitu dilupakan. Takut bagaimana melangkah ke masa depan. Takut dan sedih itu dicabut Allah dari hati orang-orang yang berserah diri kepada Dia. Itulah gunanya kita berserah. Kita tempelkan kening ke lantai, yang tinggi dan mulia hanya Dia. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku tak ada apa-apanya. Kita duduk bersimpuh dan berkata 8 laporan kita kepada Dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di saat kita berserah kepada Dia,
disitulah dia akan mengembalikan kita. Sesungguhnya ujian itu dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat khilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun, unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya.